Halo semuanya, kami dari PR17. Perkenalkan, nama saya Gabriel Papahan, NIM 12S25019. Perkenalkan, nama saya Maria Simorangkir, NIM saya 12S25033. Nah, di sini kami memiliki suatu permasalahan atau soal. Soalnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi, terdapat 3 bilangan bulat acak, sebut saja X, Y, dan Z. Tantangannya adalah bagaimana kita mengetahui mana bilangan yang paling kecil. Untuk inputannya, solusinya adalah user masukkan 3 bilangan acak dan user harus masukkan angka tersebut satu persatu dalam satu waktu. Nah, jadi untuk output yang keluar itu adalah bilangan terkecil dari 3 angka yang sudah diinput. Jadi kita memiliki contoh di sini. Untuk contoh pertama, input itu 4, 5, dan 2. Dan outputnya itu adalah 2 karena 4, 5, dan 2 bilangan terkecil adalah 2. Lalu untuk contoh kedua, inputan itu 3, 7, dan 4. Jadi yang output yang keluar itu adalah 3 karena bilangan inputan yang terkecil adalah 3 dari 7 dan 3, 7, dan 4. Nah, di sini kami akan membuat penyelesaian untuk mencari bilangan terkecil dari 3 inputan dalam logarithm. Jadi di sini saya melakukan deklarasi yang dimana deklarasi ini untuk untuk melakukan sebuah penamaan atau label, dan tipe data yang saya gunakan itu adalah integer karena bilangan tadi yang diminta tipe data yang diminta adalah integer. Kemudian, user harus menginput bilangan acak tersebut sebanyak 3 kali. Banyak 3, yaitu X, Y, dan juga menginput Z. Nah, di sini setelah inputan selesai, di sini akan menggunakan if atau jika. Nah, sini akan menjelaskan sebelum kita lanjut lagi. Jadi di deklarasi ini sebuah penamaan untuk memakai variabelnya nanti atau sebuah label. Nah, tipe data yang digunakan itu adalah integer. Jadi untuk inputan ini adalah kita atau user. Jadi inputan yang diminta tadi adalah 3. Jadi ada X, Y, dan Z. Nah, untuk di if ini kita menggunakan kita melakukan 3 kali if atau 3 kali pengecekan. Jadi jika X lebih kecil dari Y, maka ini tergantung input yang kita masukkan nanti. Nah, sebelum itu kita akan melanjutkan ini dulu. Jika Y lebih kecil daripada Z, maka jika benar output yang keluar adalah Y. Dan jika salah, output yang keluar adalah Z. Kemudian, jika X lebih kecil daripada Z, jika benar X lebih kecil daripada Z, maka output yang keluar adalah X. Dan jika X lebih kecil daripada Z salah, maka output yang keluar adalah Z. Nah, di sini ada 3 kali pengecekan. Semisal kita buat inputan itu adalah 3, 4, dan 5. Ini hanya komen ya, jadi dia tidak akan terbaca dalam pengerjaannya. Misal 3 lebih kecil dari Y. Jika jawabannya benar, maka dia akan masuk ke true. Lalu dia akan mengecek ulang lagi, apakah X itu lebih kecil dari Z. Jadi apakah 3 itu lebih kecil dari Z. Nah, jika benar dia akan masuk ke ke output X. Jadi yang keluar hasilnya nanti dalam tampilan adalah X. Nah, kalau saja kita buat 10, 9, 2. Nah, jadi dia akan melakukan apakah 10 lebih kecil dari 9. Nah, itu jawabannya salah, dia akan masuk ke sini. Lalu dia akan mencek lagi apakah 9 itu masuk apakah 9 lebih kecil dari 2. Nah, yang pastinya itu salah ya, dan dia akan masuk ke false. Jadi output yang keluar itu adalah Z. Jadi yang keluar nanti adalah 2. Di sini kita akan melakukan running ya, secara perlahan saja. Nah, tadi integernya sudah terbaca. Jadi di sini kita diminta memasukkan input. Misal kita buat input 5.
Lalu masukkan input Y. Lalu masukkan input Z. Nah, setelah itu dia akan lanjut ke dalam pengecekan atau if. Jika X lebih kecil dari Y, apakah 5 lebih kecil dari Y? Nah, karena salah dia akan masuk ke false. Jadi dia akan melakukan pengecekan lagi. Apakah 3 lebih kecil dari Z? Apakah 3 lebih kecil dari 2? Nah, karena salah dia akan masuk ke outputan false. Jadi yang keluar itu nanti adalah 2. Nah, bagaimana jika kita melakukannya jika X itu lebih kecil? Nah, di sini dia akan melakukan pengecekan lagi. Apakah 3 lebih kecil dari 20? Nah, jawabannya adalah benar. Lalu dia akan melakukan pengecekan lagi. Apakah 2 lebih kecil dari 30? Nah, dia akan masuk ke input X karena jawabannya benar. Jadi yang keluar itu nanti adalah X. Nah, dia akan keluar 2. Untuk lebih jelas lagi, teman saya juga akan menjelaskan tentang program dalam Flogritem ini. Jadi yang pertama, kita harus mendeklarasikan nilai X, Y, dan Z tersebut dan menggunakan tipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian, user harus menginput 3 bilangan tersebut, yaitu X, Y, dan Z. Kemudian, kita akan melakukan pengecekan sebanyak 3 kali. Yang pertama, jika X lebih kecil daripada Y. Jika benar X lebih kecil daripada Y, maka akan lanjut ke X, maka akan diperiksa kembali apakah X lebih kecil daripada Z. Jika benar X lebih kecil daripada Z, maka output yang keluar adalah X. Dan jika salah, X lebih kecil daripada Z, maka output yang keluar adalah Z. Kemudian, jika X lebih kecil daripada Y adalah salah, maka akan dilakukan pengecekan kembali, yaitu Y lebih kecil daripada Z. Jika benar Y lebih kecil daripada Z, maka output yang keluar adalah Y. Dan jika salah Y lebih kecil daripada Z, maka output yang keluar adalah Z. Kita akan melakukan pengecekan dalam GitHub. Ini akan mensubmitnya, lalu kita akan klik push origin. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melihatnya di GitHub atau kita bisa klik view on GitHub. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan karena jaringannya kurang pas. Jadi nanti dia akan menuju ke sini. Lalu nanti kita masuk ke nanti tampilannya seperti ini. Lalu kita akan masuk ke action. Lalu di sini nanti kita akan memilih all work close. Jadi nanti ada auto grading test. Nah, sini tadi inputan yang kita masukkan.
Jadi kita akan run-nya secara manual. Nah, jika dia hijau maka hasil dari tes atau gradingnya berhasil. Nah, jika salah maka kemungkinan ada dalam program tersebut ada kesalahan kecil. Jadi di Flowgram ini kita harus juga teliti agar kita tidak melakukan kesalahan. Untuk susunannya dalam Python mungkin sepertinya karena Python lebih mudah. Jadi inputan itu adalah X, Y, dan Z. Nah, jika X lebih kecil dari Y, maka yang lakukan pengecekan lagi. Apakah X lebih kecil dari Z? Jika benar, dia akan keluar X. Selain dari itu, yang keluar adalah Z. Nah, kita buat sekali lagi jika pengecekannya. Apakah Y lebih kecil dari Z? Jika jawabannya benar, maka yang keluar adalah Y. Selain dari itu, yang keluar adalah Z. Kita akan melakukan run test sekali lagi ya. Sebenarnya kita buat sini angka random ya, acak. Ini untuk X-nya, ini untuk Y-nya, dan di sini untuk Z-nya. Nah, jadi yang keluar itu adalah X. Mohon maaf, yang keluar adalah Z. Karena dari semua bilangan ini yang terkecil adalah Z. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Terima Terima kasih.